Sampai ketemu nanti sore ya. Oke, thank you. Yeah. Salam dari paroki untuk teman-teman di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo teman-teman di Aceh, saya bersama Jamal ingin menghadiri satu percakapan akademis. Saya mau kasih kuliah, Jamal akan memberi pengantar juga secara akademis. Jadi sampai ketemu nanti sore ya. Oke, thank you. Yeah. Salam dari paroki untuk teman-teman di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datanglah ke Aceh, bawalah pikiran kalian, bawa argumen, jangan bawa sentimen. Ada akademisi, Jamal, Zainal, dua orang yang tahu tentang sejarah perjuangan Aceh, dan di atas segala-galanya keadilan dan kemakmuran itulah target kenapa kita harus berpikir dari Aceh. Oke, kalangan akademisi, tumbuhkan akal sehat. Oke, terima kasih Pak Lagi. Iya. Ya, saya bersama teman-teman di Aceh, upaya untuk membuktikan bahwa Aceh terus berpikir, Aceh terus menuntut keadilan, Aceh terus menginginkan ada demokrasi. Jadi sekali lagi, datanglah ke Aceh, bawalah pikiran kalian, bawa argumen, jangan bawa sentimen. Ada akademisi, Jamal, Zainal, dua orang yang tahu tentang sejarah perjuangan Aceh, dan di atas segala-galanya keadilan dan kemakmuran itulah target kenapa kita harus berpikir dari Aceh. Oke, kalangan akademisi, tumbuhkan akal sehat. Oke, terima kasih Pak Lagi. Iya. Ya, saya bersama teman-teman di Aceh. Jadi kita kuras sambil kita tadi bersama-sama dalam keprihatinan tentang nasib bumi itu. Bal. Semakin kacau ya, semakin Nah, itu penting. orang melihat kita. Ya, semakin kacau. Semakin kacau, semakin berpikir. Yes. Oke, saya mau masuk di eksistensi tadi, dalam konteks COVID ini. Ya. Saya yakin hari ini kita punya masker, setiap hari kita pakai masker. Nah, sebenarnya alam itu sudah mencukupi oksigennya, tapi kita membatasi oksigen itu untuk kita hirup yang gratis. Nah, ini dia nih ngaconya enak nih. Itu pertanyaan saya. Pakai masker. Itu sebenarnya alam membuat tambah marah ke kita. Aku berikan oksigen dengan gratis kepadamu, lalu kamu menutupi sehingga kebutuhan oksigen dalam tubuhmu mencukupi. Itu satu poinnya. Yang kedua adalah bagaimana jalan keluar ekstensi daripada COVID ini? Kalau kita yakini itu ada, namun tidak bisa kita lihat, bisa kita rasakan. Nah, ada dua tadi saya lihat, meditasi, berdoa, kita yakin dengan sesuai keagamaan kita masing-masing. Nah, satu lagi pemberontakan. Nah, untuk kita melawan hal yang gaib yang nggak bisa kita lihat seperti ini. Bagaimana kita pemberontakan ini? Ini adalah bagaimana kepekaan terhadap kepala negara mengambil satu keputusan yang konkret, adalah lockdown 14 hari, memberikan kebutuhan hidup masyarakat selama 15 hari. Nah, di sini saya pikir tidak perlu terlalu lama kita 2 tahun terus menerus kita bencana dengan COVID seolah fokusing anggaran negara, bulan ini fokusing, bulan depan fokusing lagi. Untuk apa? Seolah-olah membeli kebutuhan rakyat dalam konteks medis. Nah, kita coba lihat lagi berapa sih ada kekayaan negara kita hari ini? Berdolat nggak kita dalam ekonomi negara hari ini? Kalau kita berdolat, lakukan lockdown tadi. Kalau kita nggak berdolat, umumkan kepada rakyat negara kita adalah sudah angka minus daripada Daud Beriu Hasan Tiro segala macam yang dengan otak yang cepat itu bisa memukau diplomasi dunia tuh. Kita lihat bagian itu tuh. Nah, diplomat kita sekarang nggak punya kemampuan itu. Jadi bayangkan misalnya kalau sidang PBB, diplomat Indonesia masuk ke ruang sidang, dia kasih data dengan PowerPoint, sementara aktivis-aktivis Papua atau Aceh itu udah lebih dahulu supply senator-senator itu dengan data yang betul-betul real dari dalam hutan itu. Saya terangkan ini sebagai teori ya, bukan dalam promosi dengan bertentangan dengan pemerintah. Yang disebut electronic struggle itu sama dengan dulu pasukan kiri, golongan kiri dari Sandinista, Nicaragua ya, Sandinista yang dipimpin oleh Ortega itu. Jadi gerombolan pasukan kiri Nicaragua, Sandinista, dia upload informasi paling mutakhir dari hutan Nicaragua masuk ke server seorang profesor UCLA di Los Angeles,
lalu diolah jadi paper, lalu paper itu disebarkan seluruh dunia, sehingga ada basis akademis. Mengapa misalnya akhirnya apa namanya nih, gerilyawan kiri menang di Nicaragua karena dibantu oleh dunia akademis di Los Angeles itu, dan itu yang bikin pusing Amerika pada waktu itu. Nah, hal yang sama mungkin berlaku juga nih, mereka yang belajar di Columbia atau di Harvard atau di Oxford, Cambridge di Inggris itu, anak-anak muda itu pasti punya pengetahuan melebihi diplomat-diplomat kita di sini. Jadi kalah di dalam diplomasi informasi. Lalu pemerintah bilang soal Papua misalnya, ya Pak Mahfud datang dengan, enggak, itu soal kecil, itu cuma Vanuatu, negara kecil tuh di Pasifik. Oh iya, tapi di belakang Vanuatu ada negara-negara Afrika. Jadi kalau Vanuatu ngomong artinya seluruh negara Afrika setuju dengan pikiran. Jadi kemampuan berpikir itu nggak ada. Nah, sekarang kerepotan itu. Ibaratnya seluruh intelijen masuk lagi ke Papua tuh, dan kita menunggu satu eskalasi di situ sambil mencemaskan kehidupan demokrasi kita. Nah, saya mau terangkan ini karena ini forum akademis buat kita pelajari supaya nggak ditutupi. 86% otak yang diberikan oleh alam untuk bertengkar tentang nasib negara. Jadi kalau kita ingat, asal usul bangsa ini adalah pikiran-pikiran bersih dan jujur dari kaum pers. Hukum dan ekonomi, para spesialis sekali menjelaskan tentang ekonomi nasional, menjelaskan tentang banyak hal